Halo, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jennifer Arda Kurniamenrova dari Universitas Jambi, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai subjek dan objek, norma, serta tarif pajak penghasilan badan. Untuk definisi pajak penghasilan badan, yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan. Sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, penghasilan suatu badan atau perusahaan yang dimaksud adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak badan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apapun, termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya. Untuk subjek pajak badan sendiri itu yang berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang termasuk dalam pengertian badan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perseroan terbatas atau PT, kemudian perseroan lainnya, BUMN, BUMD, BUMDes, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masyarakat, organisasi sosial politik, organisasi lainnya dengan nama dan bentuk apapun, lembaga dan bentuk badan lainnya, kontrak investasi kolektif atau KIK, dan bantuan usaha tetap atau BUT, bentuk usaha tetap. Nah, untuk objek PPh badan itu sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh ini meliputi hadiah dari kegiatan dan penghargaan, kemudian ada laba usaha, keuntungan karena penjualan atau karena pengalian harta, kemudian ada penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya, ada bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, ada dividen juga, royalti atau imbalan atas penggunaan hak, kemudian ada sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan. Objek selanjutnya itu ada peraturan pemerintah, kemudian ada keuntungan karena selisih kurs mata uang asing, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap, iuran yang diterima perkumpulan dari anggota yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, dan penghasilan dari usaha berbasis syariah, kemudian ada surplus Bank Indonesia, dan yang terakhir itu adalah peraturan tentang pajak penghasilan badan. Untuk norma atau peraturan ini, pajak penghasilan badan, ada beberapa peraturan yang berlaku. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan badan, kemudian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Dan peraturan yang terakhir itu ada peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Nah, untuk tarif PPh badan itu perlu dipahami bahwa pemerintah telah menurunkan tarif PPh badan dari sebelumnya sejak tahun 2020. Selama ini, tarif PPh badan normal adalah 25% dari penghasilan kena pajak. Ada yang melalui blight, kemudian tarif pajak penghasilan badan ini turun secara bertahap, yakni 22% dan 20%. Kemudian lebih rendah lagi 3% untuk perusahaan terbuka, menjadi 19%, kemudian selanjutnya ada 17% nantinya di masa tahun 2023. Nah, tarif penurunan PPh badan lebih rendah 3% bagi perusahaan TBK atau terbuka ini ada syaratnya, yaitu yang pertama, saham dikuasai setidaknya 300 pihak. Kemudian yang kedua, setiap pihak di dalam perseroan terbuka hanya diizinkan menguasai saham di bawah 5% dari keseluruhan saham yang diperdagangkan dan disetor penuh. Yang ketiga, itu ada saham yang diperdagangkan dan disetor pada bursa efek wajib dipenuhi dalam kurun waktu paling sedikit
183 hari kalender selama jangka waktu 1 tahun pajak. Yang keempat, itu ada membuat laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Untuk contoh perhitungan pajak badan ini, teman-teman bisa melihat di layar PPT saya, di mana pada tahun 2021 PT AAA memperoleh penghasilan kotor sebesar 10 miliar. Maka sebelum mengetahui pajak yang harus dibayar oleh PT Mentari Harapan, kita harus mengetahui terlebih dahulu penghasilan kena pajak PT Mentari Harapan ini berapa gitu. Nah, dari perhitungan diperolehlah pajak yang harus dibayar itu adalah 550 juta rupiah. Namun, perlu dibuat catatan bahwa selama periode tahun 2021, PT AAA telah menyetor pajak penghasilan karyawan ke kas negara sebesar 50 juta rupiah dan pajak penghasilan pasal 23 sebesar 100 juta. Maka pajak penghasilan berhutang PT AA adalah 550 juta dikurang 50 juta dikurang 100 juta, hasilnya adalah 350 juta. Nah, 300 inilah yang angka yang bisa dicicil oleh PT AA ke kas negara atas penghasilan badan usaha di tahun 2021. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.